Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Kameliani dengan NIM 1912027, kelas Pendidikan Islam Anak Usia Dini 3A, dengan mata kuliah Pengelolaan Kelas. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengelolaan kelas. Materi bahan ajaran pengelolaan kelas yang akan dibahas meliputi 1. Pengertian pengelolaan kelas, 2. Prinsip penataan kelas, ketiga, mengapa pentingnya lingkungan belajar bagi anak, keempat, apa saja model pembelajaran anak usia dini, yang kelima, bagaimana menata lingkungan belajar anak usia dini, yang keenam, persyaratan ruang bermain di PAUD, yang ketujuh, model penataan ruang indoor berdasarkan usia, yang ke-8, bagaimana memilih furnitur, yang ke-9, apa yang harus diperhatikan dalam menempatkan toilet, yang ke-10, apa yang harus diperhatikan dalam menempatkan tempat cuci tangan. Yang pertama, pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan serangkaian langkah kegiatan guru agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien, yang diupayakan oleh seorang guru untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal. Adapun prinsip penataan kelas yang meliputi aman, nyaman, ruang bereksplorasi sesuai tahapan perkembangan anak, memperhatikan karakteristik anak, dan mendukung kegiatan main sendiri, mengembangkan kemandirian, dan mengembangkan kepercayaan diri anak, mendukung pengembangan semua aspek perkembangan. Lalu, mengapa pentingnya lingkungan belajar bagi anak? Lingkungan belajar merupakan faktor penting bagi anak karena lingkungan belajar anak harus terbebas dari hal-hal yang membuat anak menjadi stres. Lingkungan belajar penting untuk diperhatikan oleh guru karena lingkungan dapat mempengaruhi perasaan, tindakan, dan perilaku anak. Misalnya, jika lingkungan belajar kotor, anak akan merasa gelisah dan tidak nyaman untuk belajar, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan apabila lingkungan belajarnya kotor. Maka proses pembelajaran akan berlangsung tidak baik jika lingkungan tersebut kotor. Lalu, jika lingkungan belajar itu bersih, maka anak akan merasa nyaman ketika proses pembelajaran dimulai. Jadi, lingkungan belajar pada anak usia dini sangatlah penting bagi anak. Lalu, apa saja model pembelajaran anak usia dini? Model pembelajaran anak usia dini meliputi model klasikal yang merupakan pola pembelajaran di mana dalam waktu yang sama, yang kegiatan dilakukan oleh semua anak satu kelas sama. Model ini dilakukan dengan menonjolkan guru sebagai peran utama dalam pembelajaran, dan kelemahan dalam model ini kurang memperhatikan minat anak. Yang kedua, model kelompok dengan sudut pengaman merupakan pola pembelajaran di mana anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Biasanya dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing melakukan kegiatan yang berbeda dalam kurun waktu tertentu. Lalu yang ketiga, model sudut, yaitu memberikan kesempatan kepada anak didik belajar dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jumlah sudut yang disediakan yaitu adalah 5 sudut dalam penggunaan yang disesuaikan dengan program yang direncanakan. Yang keempat, model area. Model area pembelajaran berdasarkan area lebih memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Pembelajaran ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya dan menekankan pada pengalaman belajar bagi setiap anak. Pilihan-pilihan kegiatan dan pusat-pusat kegiatan
serta peran serta keluarga dalam proses pembelajaran. Yang terakhir adalah model sentra, yang merupakan pembelajaran yang menggunakan prinsip-prinsip yang terpusat, fokus dalam lingkaran-lingkaran kecil yang bertujuan untuk membangun segenap potensi anak agar otak, tubuh, dan akhlaknya berfungsi secara positif dan optimal. Dilakukan dengan menerapkan konsep lingkaran dan konsep sentra bermain. Selanjutnya, bagaimana menata lingkungan anak usia dini? Tujuannya menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Yang kedua, memotivasi anak untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memudahkan anak untuk belajar fokus, mandiri, tanggung jawab, klasifikasi, kerapian, dan keteraturan. Di sini anak akan diajarkan untuk belajar fokus, mandiri, tanggung jawab, klasifikasi, kerapian, dan keteraturan mengikuti tata tertib yang ada di sekolah. Yang fungsinya itu mempersiapkan lingkungan fisik yang aman, nyaman, menarik, dan didesain sesuai dengan perencanaan, sehingga mendorong anak untuk mengoptimalkan perkembangannya, mendukung anak untuk mandiri, bersosialisasi, dan menyelesaikan masalah. Prinsip apa saja yang harus diperhatikan? Prinsip lingkungan belajar di dalam ruangan dan prinsip lingkungan belajar di luar ruangan. Prinsip belajar di dalam ruangan yang meliputi kesesuaian dengan usia dan tingkat perkembangan anak, yang dimana alat main yang ditata dan akan dimainkan anak seharusnya sesuai dengan kemampuannya, tidak terlalu sulit yang menyebabkan anak frustasi, dan tidak terlalu mudah menyebabkan anak bosan karena tidak tertantang. Yang kedua, keselamatan dan kenyamanan. Keselamatan maksudnya tidak membahayakan anak atau berisiko dan tidak menimbulkan rasa takut atau khawatir. Misalnya alat yang membutuhkan perhatian khusus atau membutuhkan pendampingan guru agar ditata tempat yang tidak terjangkau anak. Lalu menarik dan dapat diperkirakan. Maksudnya menarik dan dapat diperkirakan bahwa alat main seharusnya ditata di tempat atau rak sedemikian rupa sehingga dapat menumbuhkan gagasan anak untuk memainkannya dan mendorong anak untuk bereksplorasi dan bereksperimen. Yang keempat, kesesuaian dengan kegiatan pembelajaran. Penataan sarana bermain dalam ruang atau indoor harus disesuaikan dengan berbagai kebutuhan kegiatan pembelajaran seperti penataan sarana untuk pembelajaran sains, seni kreativitas, matematika, motorik, moral agama, dan bahasa. Yang kelima, fleksibilitas. Maksudnya fleksibel untuk ditukar, dipindah, dan dimodifikasi atau diganti pada setiap periode tertentu, sehingga akan proses pembelajaran menghindari dengan kata kebosanan. Yang keenam, perbandingan dengan jumlah anak. Maksudnya alat main disediakan dalam jumlah yang memadai agar anak bisa terhindar dari berebut mainan dan bisa digunakan untuk kegiatan bersama. Jadi untuk perbandingan dengan jumlah anak, lebih baik membeli sebuah alat main melebihi dari jumlah anak agar tidak terjadinya berebutan dalam permainan. Yang ketujuh, keterjangkauan. Maksudnya alat main ditata pada tempat yang mudah dijangkau anak untuk mendukung pengembangan kemandirian dan rasa tanggung jawab pada anak. Yang kedelapan,
labeling, yang maksudnya semua alat main diberi nama sesuai dengan jenis alat main. Yang kesembilan, kebersihan. Maksudnya alat main yang ditata untuk dimainkan, anak harus diperhatikan kondisi kebersihannya secara umum, misalnya dari bau, debu, jamur, kelembapan, dan lain-lain. Lalu prinsip-prinsip lingkungan belajar di luar ruangan yang meliputi keamanan lokasi. Yang maksudnya ketika merencanakan sebuah tempat bermain perlu untuk mempertimbangkan bahaya atau perintangan yang akan dihadapi anak ketika anak berjalan, berlari, dan bermain. Kedua, kemudahan mengakses. Sejauh mana alat main mudah dicapai atau dijangkau oleh anak dengan aman sehingga anak tidak mudah lelah karena jarak tempuhnya. Yang ketiga, pengelompokan usia. Jika diperuntukkan untuk semua kelompok usia, maka penataannya harus menunjukkan pemisahan tempat berdasarkan kelompok usia anak atau dibedakan dengan pemberlakuan jam main anak jika tempat bermain terbatas. Yang keempat, peletakan mainan. Maksudnya aktivitas bermain anak, apakah bermain fisik dan aktif atau bermain pasif dan tenang. Yang kelima, jarak pandang pengawasan. Maksudnya penataan alat main harus dalam jarak pandang guru untuk mengamati dan mengikuti kegiatan bermain anak, karena setiap penggunaan alat main luar harus bisa dilihat dari tempat di mana guru biasanya mengawasi. Keenam, tanda usia atau pelabelan. Sebaiknya setiap tempat bermain diberikan tulisan mengenai peruntukan usia, peringatan, dan kemungkinan bahaya yang dapat ditimbulkan dari mainan tersebut dengan tulisan yang mudah terbaca dan terlihat. Yang ketujuh, pengawasan. Pengawasan lingkungan bermain di luar ruangan seharusnya adalah tenaga teknis yang benar-benar paham dan terlatih terkait dengan keamanan mainan dan penyelamatan pertama jika terjadi kecelakaan di tempat bermain. Lalu, apa saja persyaratan ruang bermain di PAUD? Yaitu ukuran dan luas ruang bermain. Ukuran dan luas ruang bermain di dalam minimal 3 meter kuadrat per peserta didik agar dapat memfasilitasi kegiatan bermain anak secara optimal dan anak dapat bergerak secara bebas dan leluasa. Yang kedua, arah ruang. Maksudnya ruangan bermain diharapkan menghadap ke arah datangnya cahaya dan udara sehingga ruangan mendapatkan cahaya yang cukup dan menimbulkan rasa nyaman. Ketiga, jenis ruangan. Memiliki ruangan yang terdiri dari ruang dalam dan ruang luar yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas belajar dan bermain anak. Keempat, jumlah ruang. Selain ruang bermain diharapkan memiliki ruang khusus lain seperti ruang perpustakaan, ruang kesehatan, ruang khusus untuk menangani anak yang sedang sakit dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kelima, dinding. Warna dinding tersebut sebaiknya berwarna cerah dan lembut seperti biru muda, hijau muda, krim. Karena warna tersebut memiliki efek tenang dan dapat mempengaruhi emosi anak. Lalu lapisan dinding yang permanen dapat berfungsi meredam suara dan memberikan sensori akustik yang lebih baik. Lalu lantai. Yang keenam, lantai.
Tekstur lantai tidak licin agar tidak membahayakan anak. Lantai bisa dari bahan keramik atau kayu dan lain-lain. Lantai harus mudah dibersihkan. Lantai tidak mudah lembab, dan jenis bahan lantai yang digunakan diharapkan mampu mengenalkan macam-macam tekstur untuk merangsang sensori motorik anak. Misalnya lantai untuk kegiatan main di sentra bahan alam menggunakan paving block, kan block, lantai kamar mandi menggunakan tekstur kasar dan sebagainya. 7. Atap dan plafon. Tinggi plafon minimal 3 meter. Plafon yang rendah akan memberi kesan pengap dan sempit. Bahan dasar atap kuat, aman dan tidak berbahaya. Lalu warna cat plafon cerah, lembut dan tidak gelap. Yang ke-8, pintu ruang bermain. Ukuran pintu ruang bermain minimal tinggi 2 meter dan lebar 120 cm. Disarankan pintu dengan sistem 2 bukaan mengarah keluar. Yang ke-9, sirkulasi dan pencahayaan. Maksudnya terdapat jendela atau ventilasi yang cukup untuk terjadinya pergantian udara. Penggunaan jendela sebagai sirkulasi udara lebih sehat bagi anak. Terlindung dari silau cahaya matahari. Yang ke-10, bersih dan aman dari polusi udara dan suara. Maksudnya jauh dari sumber polusi yang berasal dari udara, air dan suara. Sanitasi dan kebersihan ruang harus dipelihara. Lalu model penataan ruang indoor berdasarkan usia. Model penataan ruang 1. Model penataan ruang. Anak pada rentang usia 0-2 tahun berada pada tahap perkembangan sensori motorik dan imitatif, di mana aktivitas yang melibatkan gerak untuk mengenali lingkungan sekitar. Dalam jangkauan yang terbatas, eksplorasi dan stimulasi indrawi. Model penataan ruang memiliki karakteristik yaitu prasarana dalam ruang bermain, tersedia bantal dan karpet yang nyaman dan bahan lembut. Ketiga, warna dasar furnitur sebaiknya dipilih warna natural. Lalu memberikan keleluasan gerak bagi anak. 2. Area ruang bermain. Area motorik yaitu area bermain motorik atau motorik kasar dan motorik halus harus leluasa digunakan oleh anak untuk melakukan berbagai aktivitas gerak. Lalu area lainnya, area bermain lainnya untuk anak usia 0-2 tahun berbeda dengan area motorik dapat memberikan keleluasan bagi anak. Perlu disediakan tempat istirahat dan khusus anak usia 0-1 tahun sebaiknya disediakan tempat tidur terpisah dengan ruang bermain. Yang ketiga, penataan lingkungan ruang bermain. Lingkungan ruang bermain bagi anak 0-2 tahun meliputi memaksimalkan kontak fisik dan emosional pendidik dan pengasuh. Lalu kontak fisik anak dengan pendidik diperlukan untuk mengembangkan kemampuan mengenali orang-orang di sekitarnya. Memfasilitasi aktivitas bermain yang melibatkan pengasuh dekat dengan anak. Lingkungan bermain memberikan keleluasan bagi anak. Perlu disediakan karpet atau alas yang nyaman bagi anak untuk bermain. Memberikan beragam aktivitas yang memungkinkan anak untuk mengenali objek-objek di sekitarnya. Mendorong anak untuk bergerak agar terlatih dan mampu menguasai keterampilan fisik yang baru. Penataan fasilitas dan jarak area bermain harus memungkinkan anak untuk bergerak dan aktivitas fisik yang beragam. Model penataan ruang bermain usia 3-6 tahun. 1. Model penataan ruang bermain.
rentang usia 3-6 tahun, anak berada pada tahap perkembangan pra-operasional dengan perkembangan mengenali simbol-simbol bahasa, bermain peran, perkembangan sosial, kognitif, dan emosional yang semakin kompleks. Adapun tahap perkembangan karakteristik meliputi prasarana dalam ruang bermain harus ditata secara menarik dan menyenangkan bagi anak. Furnitur perabotan serba mini agar anak mudah untuk melakukan aktivitas. Warna-warna dasar furnitur sebaiknya dipilih warna natural, kayu atau satu warna saja. Memiliki area yang beragam, yaitu area bermain fisik atau motorik, area bermain seni, area bermain peran, area keaksaraan, area sains, area bermain air atau pasir, area kebersihan diri, dan area tempat penyimpanan barang-barang pribadi anak. Lalu, bagaimana memilih furnitur? Meja dan kursi disesuaikan dengan ukuran anak, baik berat maupun ukurannya. Penyesuaian ukuran tersebut dimaksudkan agar menghindari kecelakaan karena kesulitan anak untuk menggunakannya. Yang kedua, ujung meja dan kursi anak berbentuk tumpul atau tidak runcing agar tidak terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, loker tempat menyimpan alat main anak dan buku-buku bacaan anak setinggi jangkauan anak digunakan sebagai pemisah sentra bermain. Yang keempat, bila kursi plastik yang dipilih pastikan cukup kokoh dan tidak licin bila ditempatkan di atas lantai. Yang kelima, bila alat furnitur yang dipilih berbahan kayu, pastikan cat yang digunakan aman bagi anak, tidak berbau, tidak mengandung toksin atau racun. Yang keenam, perhatikan permukaan furnitur kayu. Permukaan kayu yang kasar dapat melukai anak. Yang ketujuh, furnitur perabotan serba mini, ergonomis, benar ukurannya untuk anak dan nyaman bagi anak untuk melakukan kegiatan bermain. 8. Warna dasar furnitur sebaiknya dipilih warna natural, kayu atau satu warna dengan pertimbangan pemilihan warna yang natural. Lalu, apa yang harus diperhatikan dalam penempatan toilet? Toilet termasuk prasarana vital yang harus dimiliki satuan PAUD yang bersih, harusnya memenuhi unsur toilet anak terpisah dengan toilet dewasa. Untuk toilet anak tidak memerlukan slot kunci. Pintu toilet anak cukup setengah badan saja agar bisa terawasi oleh guru. Kedua, ruangan toilet dekat dengan kegiatan anak agar mudah terawasi oleh guru. Tersedia air bersih yang bisa diakses anak secara mandiri. Tersedia sarana pembersih atau sabun cair, pengering tangan untuk pembiasaan pola hidup bersih dan sehat. Kelima, tersedia tempat pembuangan benda kotor. Yang keenam, lantai diusahakan selalu kering agar tidak licin dan bebas dari bau. 7. Ukuran alat fasilitas kebersihan sesuai dengan ukuran anak agar dapat mudah menggunakan dan membersihkannya sendiri dengan mudah pula. Lalu, pencahayaan ruang toilet cukup baik dengan sirkulasi udara yang baik pula agar tidak mudah tumbuh jamur dan bau. Lalu, semua alat dan sanitari di ruang mandi selalu terjaga kebersihannya. Lalu, apa yang diperhatikan dalam menempatkan tempat cuci tangan? Tersedianya tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun atau sabun cair dan alat pengering. Fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan air yang mengalir, bak penampungan yang permukaannya halus, mudah dibersihkan, dan limbahnya dialihkan ke saluran pembuangan yang tertutup.
Dengan adanya tempat cuci tangan bertujuan untuk mengajari anak agar bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar, membiasakan dan melatih anak untuk cuci tangan dengan sabun setelah bermain di halaman bermain atau sebelum makan dan sesudah buang air besar, sehingga anak terbiasa berperilaku hidup bersih dan sehat. Itulah materi pengelolaan kelas yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah atau pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester dengan tema pengelolaan kelas. Saya Kameliani mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.